Kenapa semuanya bersumber dari pikiran? Sebagian orang merasa takut ketika menyebut kata pikiran. Sebagian lagi merasa bahwa pikiran itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Yang menggemaskan lagi, sebagian orang berkomentar bahwa menggunakan pikiran berarti tidak menggunakan Tuhan. Saya ingin bahas ini di audio video Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan tentunya sudah share video-video Cahaya Kehidupan ke teman-teman Anda lainnya, ke WA Anda, ke Facebook, dan sebagainya. Ketika Anda menyebarkan video Cahaya Kehidupan, berarti Anda sedang berbagi pencerahan, Anda sedang berbagi kebaikan kepada banyak orang lainnya. Kita bahas ya, kenapa semuanya bersumber dari pikiran. Sebelumnya, saya minta Anda untuk bercermin, mungkin lihat kaca di kamar Anda, atau mungkin bisa lihat layar handphone Anda, nyalakan kameranya, lalu pegang bagian paling atas tubuh Anda itu apa? Semua tentu jawabannya adalah kepala. Selama Anda masih manusia, tentu bagian paling atas dari diri Anda adalah kepala. Pernahkah Anda merenung? Pernahkah Anda berpikir, kenapa ya Tuhan menaruh kepala kita ada di atas? Coba Anda pikirkan dengan baik-baik, Anda renungkan dengan seksama gitu ya. Sesuatu barang, kalau Anda punya barang, kemudian Anda taruh di atas, tentu barang itu adalah barang yang penting, barang yang berharga, barang yang mulia, barang yang tentunya harus dijaga. Ini sudah alasan yang sangat logis gitu ya. Kepala Anda di atas, kepala Anda diamankan dengan helm, kepala Anda diposisikan di tempat yang mulia. Berarti ada sesuatu yang berharga di kepala Anda. Ada sesuatu organ yang luar biasa di kepala Anda. Itulah pikiran. Dan dia ditaruh di atas sebagai pengendali semua organ tubuh Anda. Command center kalau bahasa saya di dunia IT gitu ya. Semua program, semua aturan tersimpan di kepala, di pikiran Anda. Sehingga sangat wajar kenapa di kitab suci, di Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebut kata berpikir, menggunakan pikiran. Bahkan ada ayat yang saya sangat ingat bahwa untuk mengetahui kebesaran Allah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir. Sudah sangat jelas bahwa berpikir adalah sebuah aktivitas, sebuah tindakan yang Tuhan perintahkan untuk kita semua. Berpikir artinya adalah menggunakan pikiran. Bagaimana menggunakan pikiran? Tentu harus tahu caranya. Saya ingin Anda terima dulu bahwa pikiran adalah organ penting, organ utama yang harus dipahami. Saya ingin Anda terima dulu bahwa hidup manusia tergantung dari pikirannya, bukan yang lain. Bukan tanggal lahirnya, bukan wetonnya, bukan sionya, bukan garis tangannya, tapi tergantung dari pikirannya.
Orang-orang beruntung, orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Ada juga ayat seperti itu. Renungkan kekuasaan Tuhan hanya bagi orang-orang yang berpikir. Ini bukti, ini perintah Tuhan, supaya setiap manusia menggunakan pikirannya, menggunakan logikanya. Makanya saya selalu katakan, salah besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa jangan gunakan logikamu. Terus pakai apa hidupnya ketika tidak pakai logika? Anda makan siang jam 1. Kenapa? Karena Anda punya logika bahwa jam 1 harus makan siang. Anda makan dengan menggunakan tangan kanan karena Anda dimasukkan logika bahwa kalau makan harus tangan kanan. Orang salah memahami makna kata logika. Padahal logika adalah pola yang ada di kepala kita. Pattern, pola, pikir, itulah logika. Pikiran adalah sebuah alat, sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kekuatan pikiran adalah bukti jika Tuhan itu maha baik, jika Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada setiap manusia. Semua orang sudah diberi perangkat yang namanya pikiran. Dan itu ketika Anda menggunakan dengan benar, maka pasti hidupnya nyaman, hidupnya enak. Sehingga ketika ada orang yang beranggapan bahwa Mas Firman itu mendewakan pikiran, Mas Firman itu hanya pakai pikiran, tidak pakai hati, Anda kurang jauh belajarnya. Anda bisa baca di buku saya yang 10 keajaiban pikiran, supaya mulai terbuka wawasan Anda, mulai terbuka pemahaman Anda tentang apa itu pikiran. Sehingga Anda memahami dengan betul bahwa memang baik buruknya, kaya miskinnya, sehat atau sakitnya seseorang itu bersumber dari program yang ada di pikirannya. Kaya miskin bersumber dari program di pikirannya, bukan tergantung bisnisnya. Baik buruk manusia tergantung dari inputan yang ada dalam program pikirannya. Itulah kenapa manusia kepala manusia taruh di atas. Itu kenapa kepala diberi posisi yang paling mulia. Maka jagalah pikiranmu, jagalah kepalamu, jagalah supaya pikiranmu berisi hal-hal yang menyenangkan, berisi hal-hal yang positif, berisi hal-hal yang mengkayakan. Kalau Anda ingin hidupnya positif, kalau Anda ingin hidupnya menyenangkan, kalau Anda ingin hidupnya penuh dengan keajaiban, maka kuncinya adalah jaga pikiran. Jagalah harta paling besar yang sudah Tuhan berikan, yaitu pikiran. Semua programnya harus Anda buat bersih. Anda harus buat yang menyenangkan. Anda harus buat programnya menjadi program yang mengkayakan. Tuhan menyuruh kita sebagai manusia untuk berpikir, untuk memahami bagaimana kerja pikiran. Pikiran adalah alat. Yang namanya alat ya harus digunakan, bukan mendewakan pikiran, tapi menggunakan pikiran. Kapan? Setiap saat dong. Selama masih Anda hidup, selama Anda masih manusia, maka Anda disuruh oleh Tuhan untuk menggunakan pikiran. Jika ingin hidupnya nyaman, jika ingin hidupnya penuh dengan kemudahan. Sadari ini dan resapi kenapa pikiran sangat penting. Ketika seorang tangannya mungkin patah atau kakinya mungkin patah, selama masih ada kepala, dia masih bisa hidup enak, masih bisa hidup sukses. Karena hidup manusia sepenuhnya tergantung dari pikirannya sendiri. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah
nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.